بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله ثم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى أعني بذلك نور من سال الورى وزكت عناصره الشريفة مهتدى المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سؤددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات آمين وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أما بعد فيا معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para guru, para masyayikh, para asatidah, para sepuh penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan untuk segenap para guru-guru kita, para pendidik kita, para pengajar pondok pesantren Misbahun Nur. Semoga mereka semua panjang umur, amin, sehat walafiat, dimurahkan rizkinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan Al-Muassis Fadilatul Haj Misbah dan Bu Haja. Ini minta maaf kepada seluruh para hadirin hadirat. Dari tadi saya lagi memantau wisuda juga ini. Wisuda kemarin kami ada wisuda PAUD dan TK. Ini sekarang wisuda anak-anak kelas 6 Ibtidaiyah SD Salafiyah di Kota Pekalongan. Sebenarnya saya harus menghadiri di Kota Pekalongan, tapi saya menghadiri streaming. Yang kedua saya harus menghadiri di Bangil. Ada ngunduh mantu, yaitu putra guru kami Fadilatul Habib Dr. Sigab Baharun. Ini saya minta maaf sekaligus doa akhir. Punten ya. Minta bapak ibu minta maaf ya. Ayo, assalamualaikum. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para guru, para masyayikh, para asatidah Madrasah Salafiyah Fidyatul Huda Kota Pekalongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat yang penuh mulia, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di dalam takharruj anak-anak kita, putra-putri kita Madrasah Salafiyah Fidyatul Huda. Semoga mereka semua menjadi anak-anak yang barakah, anak-anak yang mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang selalu dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebanggaan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Untuk membersihkan waktu, saya akan membaca sedikit doa untuk anak-anak kami, putra-putri kami. Semoga mereka semua sukses di masa akan datang, karena ini adalah awal daripada babak pertama mereka untuk melangkah ke depan. Dan insyaAllah mereka akan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang Qur'ani. Allahumma rabbana taqabbal minna على هذا الاستماع المبارك واجعل استماعنا استماعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اجعل اولادنا وبناتنا من العلماء العاملين من الهداة المهتدين من الحفاظ القرآن الكريم اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بأن تبارك لنا ولكم بالبشارة بأن تعدل لنا ولكم بالإشارة وترك جميع حوائجنا حوائجكم في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Permohonan maaf kepada para guru, para asatidzah dan orang tua murid seluruhnya dengan ketidakhadiran Al-Fagir karena ketepatan jadwal takharruj wisuda juga di Pondok Pesantren PPTQ Misbahun Nur Cimahi, karena mereka akan melonjak insyaallah dari kelas 9 dan kelas 12 dan insyaallah mereka akan menjadi anak-anak yang sukses. Barakallahu fikum, jazakumullah khair wa syukran lakum. Ya Habib Abdullah. مشكور حبيب. سيد يكفي يكفي يا مشكور جزاك الله خير. يا حبيب مشكور جزاك الله خير. Ini dari tadi saya pikirannya double ini. Tapi kita alhamdulillah kita sempatkan untuk hadir di Misbahun Nur. Semoga ini adalah tempat yang barakah, tempat yang baik, tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di sana adalah madrasah ibtidaiyah, ini pondok pesantren. Jadi kita lebih mengedepankan pondok pesantren, lembaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi di sini yang akan berangkat keluar dari pondok pesantren anak-anak milenial, anak-anak generasi Gen Z yang Z-nya sudah selesai kembali ke Alpha, ya, karena mereka akan melonjak ke tempat yang lebih tinggi lagi, pendidikan yang lebih baik lagi untuk mereka. Semoga menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang Qur'ani. Ma'asyaral hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya saya memberikan penghormatan kepada Haji Misbah dan Bu Haji Ais selaku muassis Pondok Pesantren PPTQ Misbahun Nur. Semoga beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala hajat-hajatnya. Begitu pula yang saya muliakan, yang saya banggakan kepada seluruh para guru, para masyayikh, para asatidah, penyambung lisan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mereka adalah bagian daripada warasatul anbiya, mereka penerus para nabi. Ketahuilah bahwasanya penerus para nabi tidak harus dengan menggunakan sorban dan imamah dan gamis. Mereka para guru, para masyayikh, para asatidah yang mengajar di lembaga-lembaga ilmiah, mereka adalah bagian pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka lebih ikhlas. Mereka tanpa pamrih memberikan pengajaran pendidikan, dan ini yang saya pandang, saya lihat mereka lebih afdal dan lebih baik jenjang mereka di dalam khidmah pengabdian mereka kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada segenap para orang tua murid,
wali santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hal yang sangat bangga untuk kita melihat memandang bagaimana putra-putri kita sukses di dalam jenjang pelajaran mereka, di dalam pendidikan mereka, di dalam ilmu mereka, tetapi ini adalah babak awal yang akan mereka jenjang kembali di masa akan datang mereka. Ketahuilah bahwasannya anak-anakku, putra-putriku, pelajar PPTQ Pondok Misbahun Nur, mereka adalah seperti kadang-kadang anak-anak kami, mereka sahabat-sahabat kami, mereka teman-teman kami, mereka teman-teman pendidikan di dalam belajar dan mengajar. Kadang kami memberikan pendidikan kepada mereka, kadang kami bersahabat makan bersama mereka, kadang kami bermain dengan mereka di lapangan bersama putra-putri, bersama putra kami, anak-anak sekolah, Masya Allah, Tabarakallah. Dan kadang kami juga memberikan pendidikan, ngebangunin anak-anak untuk melaksanakan sholat tahajud, kemudian untuk melaksanakan belajar pendidikan. Alhamdulillah, inilah yang namanya arena pendidikan. Kami teringat bahwasannya guru kami Sayyidina Al-Walid Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki di kota Mekah tidak lepas di dalam arena pendidikan adalah 3 hal. Yang pertama adalah menuntut ilmu. Al-ilmu bita'allum, ilmu dengan belajar, ilmu dengan pendidikan, ilmu dengan guru, ilmu dengan syekh. Apalagi di sini adalah pendidikan Al-Qur'anul Karim, menghafal Al-Qur'an. Mereka bukan hanya menghafal Al-Qur'an. Kalau mereka hanya sekedar menghafal Al-Qur'an, tadi saya membaca suatu kalimat perkataan para ulama yang ini ditakutkan sekali terjadi terhadap umat Nabi Muhammad SAW yang diprediksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaqul fusaku ummati qurra'uha, orang-orang yang fasik daripada umatku mereka adalah orang-orang ahli qiraah. Kenapa? Karena mereka hanya mempelajari Al-Quran, kemudian untuk memperbaiki bacaan mereka, kemudian dengan tajwid yang bagus. Ini adalah suatu keharusan. Naam, kita tajwid Al-Quran, tahsin, ini adalah satu keharusan. Pendidikan talaqi ilmu Al-Quran, pendidikan dari seorang guru, dari seorang syekh. Apalagi kita memiliki seorang guru, seorang ustadz, Fadilatul Ustadz Kiai Aziz, jazakumullah khair, yang memiliki sanad qiraah sampai kepada Nabi Muhammad SAW dengan guru beliau, yaitu Kiai Ulil, kemudian dari Mbah Arwani, jazakumullah khair. Ini adalah Syekhul Qurra di Indonesia, jazakumullah khair, Mbah Arwani, yang alhamdulillah ini adalah gurunya Kiai Aziz. Ini kita beruntung mempelajari Al-Quran. Tetapi apakah hanya sekedar Al-Quran yang mereka pelajari? Tidak. Mereka juga akan mempelajari yang namanya ilmu, akhlak, wassuluk, watarbiyah, yang dimana pondok ini kita kolaborasikan di antara tahfidzul Quran, pelajaran Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran. Tetapi dari sisi lain memahami makna Al-Quran, isi Al-Quran, pelajaran Al-Quran, akhlak daripada kitab suci Al-Quran. Apa yang mereka bisa berikan setelah mereka menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran untuk Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat kami begitu juga di kota Mekah. Ketika kami mempelajari nahwu, mempelajari surah pendidikan yang lainnya, kami disuruh jadi imam oleh guru kami Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Setelah kami jadi imam, kemudian dijenggot kepala kami, ya waladi, lima lam tahfadzil Quran, kenapa anda tidak menghafal Al-Quran? Kata guru kami, idza lam tahfadzil Quran la ma yaftah alaik. Kalau anda tidak menghafal Al-Quran, maka ilmu tidak akan datang kepada anda. Subhanallah. Ternyata Pondok Misbahun Nur, mereka punya program yang pertama kali yang disetujui oleh guru kami, yaitu yang pertama kali adalah pendidikan Al-Quranul Karim. Belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan tajwidnya, dengan qiraahnya. Apalagi kemarin kami mengikuti pelajaran bersama para guru-guru sekota Cimahi dan Bandung, yaitu program qiraati. Jazakumullah khair. Ini program yang baik sekali dan bagus sekali. Ternyata setelah mempelajari Al-Quran, ini anak-anak kelas 12
dan sebagian anak kelas 9, mereka kami ajak untuk mempelajari lughal Arabiyah, bahasa Arab. Ternyata dalam waktu yang singkat, 4 hari, ini nggak sampai 4 hari, cuma 3 hari dan 8 kali pertemuan, mereka sudah bisa berbicara bahasa Arab dan bagus di dalam mengucapkan lughal Arabiyah. Ini ada beberapa seorang putra dan putri murid. Ini sebenarnya saya berkeinginan saya mau berangkatkan ke Ahqaf, ke Jami'atul Ahqaf. Ini ada Izzah kelas 12 yang seharusnya saya ingin berangkatkan ke Mesir, ke Azhar, dan sudah pasti diterima dan dites, sudah pasti dites dan diterima oleh Jami'atul Ahqaf. Ternyata karena beliau mau ke Wonosobo, akhirnya ala kulli hal ke Wonosobo. Tadi insya Allah kalau memang ada rizki, ada uang, insya Allah kita akan berangkatkan beliau dengan beasiswa sampai ke Jami'atul Ahqaf yang ada di Yaman atau di Mesir. Barakallahu fiha. Ternyata subhanallah, anak-anak mengawali dari Al-Quran, pendidikan ilmu mereka lebih cepat dan lebih gampang dan lebih mudah. Ternyata setelah kami telusuri, setelah mereka mempelajari Al-Quran dan pendidikan di Madrasah Sanawiyah dan Aliyah, mereka juga melaksanakan yang namanya ubudiyah, yaitu ibadah. Ibadah apa? Taqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu kalau tidak didasari dengan ibadah, dengan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut akan bisa merusak dirinya sendiri. Bagaimana bisa merusak dirinya sendiri? Karena mereka tidak mempelajari yang namanya suluk wal akhlak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassak. Ditakutkan orang ketika dia mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu, setinggi-tingginya ilmu dituntut, dipelajari tanpa mempelajari akhlak dan budi pekerti, dengan adanya pendidikan, maka ditakutkan orang tersebut menjadi orang-orang yang fasik, yang akan merusak dirinya disebabkan ilmu yang dipelajari. Kenapa? Kok ilmu bisa merusak dirinya? Iya, karena dia akan menjadikan ilmu tersebut menjadi bahan untuk menghalalkan segala cara, menghalalkan sesuatu hal yang haram sebab dari ilmu. Tetapi kalau mereka mempelajari akhlak, wasuluk dan ibadah, tarbiyah, khususnya di pondok pesantren, alhamdulillah di sini anak-anak dididik dengan pertama kali dengan salat tahajud. Alhamdulillah, ini adalah bagian daripada penunjang untuk masa depan mereka, untuk kebahagiaan mereka, dengan doa bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sekelas Nabi Muhammad, Nabiyyun yuha ilaih, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap hari, setiap waktu beliau berdoa, bertahajud, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kakinya beliau bengkak. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, afala qad ghufirta ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Bukankah engkau orang manusia, nabi, rasul yang diampuni dosanya terdahulu dan yang akan datang? Apa kata Nabi Muhammad? Afala akuna abdan syakura. Bukankah aku seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekelas Nabi Muhammad. Apalagi kita seorang santri, seorang murid, yang saya sampaikan kepada seluruh para guru. Di sini semua para guru kami paksa untuk bermunajat, berdoa, bertahajud, salat berjamaah. Untuk apa bermunajat? Meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala demi kesukseskan pondok pesantren dan kesukseskan putra dan putri kita. Semoga di masa depan menjadi orang-orang yang berhasil. Sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika perang Badar, beliau berdoa meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan beliau, beliau berdoa sampai sorban beliau jatuh. Maaf, sampai badan yang putih bersihnya beliau terlihat oleh mereka, para sahabat Nabi Muhammad, dengan berdoa, Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bad ba'dal yawm fil ardi. Ya Allah, andai kata engkau mengalahkan sahabat-sahabat kami ini, mereka pejuang-pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Ini doa yang paling dahsyat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar. Ini Nabi Muhammad, apalagi kita di dalam pelajar, di dalam pendidikan. Maka dari itu mereka para guru, mereka para dai. Dikatakan oleh guru kami Syed Muhammad Ali Al-Maliki, inna sahibat da'wati la yu'limuhu an yastaqbila fadlan
Yani an yastaqbila mufaraqatul watani wal ahli fadlan anil maut. Katanya guru kami Syed Muhammad Ali Al-Maliki, mereka para guru-guru, para masyayikh, para asatidah, penyambung lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak sungkan dan mereka tidak takut dan mereka tidak sakit di dalam dakwah mereka, di dalam mengajaran mereka, di dalam pendidikan mereka, walaupun mereka meninggalkan kampung, meninggalkan keluarga, apalagi yang namanya kematian, mereka akan jalankan hal tersebut demi pendidikan Nabi Muhammad, demi terjalannya pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bisa melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjuangan beliau, apalagi kita yang masih dikatakan seorang pelajar. Saya teringat guru kami Syed Muhammad Ali Al-Maliki ketika kami mau pulang dari Mekah. Ini setelah belajar 8 tahun, 12 tahun di kota Mekah menghafal Quran, tafsir Al-Quran, nahwu wassaraf, kemudian hadis dan mustalah hadis kami pelajari. Beliau mengatakan, ya waladi mazil tataliban, Anda masih seorang murid, Anda masih seorang santri. Makanya kami ketika pulang masih belajar dengan orang tua kami, guru kami Al-Habib Abdullah Bagir Al-Atas, yang dimana beliau mengucapkan salam, tidak bisa menghadiri tempat ini karena di rumah beliau harus jaga gawang katanya. Karena saudara beliau berangkat untuk menghadiri haul di Gresik dan beliau harus tinggal di rumah untuk melaksanakan sholat berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian undangan-undangan yang ada di kota Pekalongan, dan saya diutus untuk datang kemari untuk menghadiri di tempat ma'asyaral hadirin dan hadirat di tempat yang penuh barakah ini. Lihat bagaimana perjuangan mereka, para guru, para masyayikh, para asatidah. Ustaz Aziz. Mohon maaf, tim hadrah mempersiapkan Habib Jindan dalam perjalanan menuju ke sini. Ustaz Aziz, Jalan Lurah mana? Jalan Lurah. Oh sebentar. Baru sampai alun-alun. Sebelum alun-alun.
Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya pendidikan di pondok pesantren kita mengkolaborasikan antara pendidikan Al-Qur'an, at-tarbiyatun nufus wa tazkiyatun nufus, yaitu pendidikan akhlak was suluk, dan kemudian al-ilm. Setelah kita mempelajari Al-Quran, kemudian ibadah, suluk, wal aurat, wal dzikir, makanya anak-anak sering kita ajak untuk berzikir, untuk berdoa, untuk bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain. Ini adalah modal untuk mereka untuk di masa yang akan datang. Benteng untuk hati mereka untuk di masa yang akan datang, sekaligus mendoakan kedua orang tua mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang barakah, panjang umur, sehat walafiat. Ini doa anak-anak yang kita kemas untuk kembalinya kepada orang tua. Keberkahan kembali kepada orang tua. Karena mereka kita didik sedikit untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad SAW. Karena ingin saya berpesan kepada putra-putri kami yang akan lulus dari pondok pesantren Misbahun Nur, kami ingin sampaikan apa yang Anda berikan ketika Anda lulus dari pondok pesantren Misbahun Nur untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda berikan, hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Cita-cita apa yang akan Anda capai untuk orang tua Anda dan untuk pondok pesantren. Ini adalah gambaran yang harus dicamkan oleh setiap murid, setiap anak. Kami ketika pulang dari kota Mekah, kami berpikir, apa yang kami akan berikan untuk Nabi Muhammad? Sehingga ketika kami berbicara di hadapan tersebut, guru kami langsung mengatakan, ya waladi, jadikanlah diri Anda wakfan li Nabi Muhammad. Anda menjadi wakaf untuk Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beliau menyampaikan, kami tidak takut walaupun harus berpisah dengan keluarga, meninggalkan keluarga perjalanan, kemudian kadang bawa mobil sendiri, kadang ngantuk, kadang subhanallah terjadi sesuatu hal yang di jalanan terjadi. Tetapi bagaimana? Kita mengingat perjalanan beliau. Bagaimana pesan daripada beliau Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, walaupun kematian kita akan hadapi karena hal tersebut untuk Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kami yakin apabila kami di perjalanan terjadi segala sesuatu, kami adalah bagian daripada syuhada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kami. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, al-khidmah, pengabdian. Maka dari itu untuk para orang tua murid, bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon maaf apabila anak-anak Anda ketika di pondok pesantren, kami berikan majal, kami berikan jalan untuk pengabdian tarbiyatun nafas mereka, yaitu dengan nyapu di halaman. Kadang-kadang mereka kita suruh ngepel, membersihkan kamar mandi, membersihkan ranjang mereka, membersihkan lingkungan pondok pesantren. Tidak lain, hal tersebut adalah pengabdian di pondok pesantren sebelum mereka mengabdi untuk masyarakat yang akan besar di luar mereka. Jadi inilah pengabdian yang ingin kita berikan, karena keberkahan di dalam belajar dan mengajar ada di dalam metode khidmah dan pengabdian. Sedikit ada sesuatu hal yang kami ingin ceritakan, bahwasannya bagaimana mereka para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang belajar, mereka orang-orang yang mengabdi, mereka bahkan meninggalkan keluarga mereka. Mereka meninggalkan ibunda mereka, mereka meninggalkan anak-anak mereka karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kami ceritakan di hadapan putra-putri, anak-anak semuanya, dan ini saya akan ulang cerita ini kembali di hadapan seluruh orang tua murid. Dalam abad kedua, di zaman Imam Malik, ada seorang pujangga, seorang tua, dia seorang prajurit perang, Pak. Seorang prajurit perang yang ikut peperangan bersama para tabi'in, yang diutus ke Andalus, yang diutus untuk berangkat perang oleh Bani Umayyah, yang bernama
Abdurrahman Faruh. Ini Abdurrahman Faruh ini sebelum berangkat, dia menitipkan uang nggak banyak, 30.000 dinar. Ini 30.000 dinar kira-kira kalau satu keping emas, itu 30.000 satu keping emas ini 5 gram atau 10 gram. Hitung 2 juta kali 10, 20 juta kali 30.000. Berapa itu? Banyak. Dititipkan uang tersebut kepada istrinya yang sedang hamil. Wahai istriku, ini uang tolong titipkan kepada Anda karena saya mau berangkat perang. Kapan pulangnya? Setelah 27 tahun beliau pulang. Lihat. Setelah 27 tahun beliau pulang, sampai ke rumahnya masih pakai kuda, pakai tombak, pakai senjata, turun ke depan rumahnya disambut oleh anak muda. Ketika masuk ke dalam rumah ditolak oleh anak muda, "Mau ngapain Anda kemari? Setelah perang masih mau ingin memerangi kami juga?" Akhir terjadi perdebatan di antara beliau, "Ada apa? Anda mau masuk ke rumah orang yang bukan muhrimnya? Ukhruj, keluar." Kemudian suami orang laki tersebut bilang, "Ada baiti, ini rumah saya. Coba tanyakan, bukan rumah Anda." Kemudian datang Imam Malik, tetangga-tetangga semuanya keluar. Pada datang semua tetangga. Ada apa terjadi keributan? Kata orang laki ini, "Hada baiti, ini rumah saya." Kemudian anak muda ini, "Mau ngapain orang ini datang kemari, sedangkan Anda bukan muhrimnya daripada ibuku yang ada di dalam?" Kemudian orang laki ini mengatakan, "Ana Abdurrahman Faruh," katanya. "Ana Abdurrahman Faruh. Saya Abdurrahman Faruh." Ajib. Kemudian istrinya mendengar. "Zauji, suamiku," katanya. Ternyata suaminya. Setelah masuk ke dalam, ditanya oleh suami, "Wahai istriku, siapa ini?" "Ini adalah putramu," katanya. Umurnya sudah 26 tahun. Waktu ditinggal lagi hamil, dikasih uang 30.000 dinar. Ternyata subhanallah, mereka berpelukan, mereka bernangisan. Lihat bagaimana perjuangan seorang ayah menitipkan uang, membiayakan, dan dia berjuang. Dan bagaimana seorang ibunda yang mendidik anaknya, putranya menjadi orang yang berhasil. Kemudian setelah selesai, anak ini biasa sholat di Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW di Madinah. Biasa mengajar, sholat berjamaah mengajar, kemudian setiap hari mengajar. Kemudian suaminya tanya, "Wahai istriku, mana uang 30.000 dinar yang saya titipkan?" Dikembalikan, tinggal 4.000 dinar. Sisanya 26.000 dinar mana? Ini banyak, mungkin hampir 3 miliar ini kalau dihitung uangnya. Ternyata saya minta maaf, tolong jangan marah dulu. Sekarang berangkat deh ke Masjid Nabawi. Kemudian suaminya berangkat ke Masjid Nabawi. Ternyata di sana lagi ada majelis taklim yang dihadiri oleh ribuan orang. Yang datang orang-orang alim, orang-orang hebat. Bahkan Imam Malik, Imam Darul Hijrah hadir di majelis tersebut. Dia lihat, siapa ini yang mengajar? Sampai orang yang mengajar nggak kelihatan. Yang mengajar tidak kelihatan, saking alimnya, saking pinternya dia terkejut. "Waman hadzal rajul?" Siapa waman hadzal syab? Siapa anak muda ini? Siapa orang yang pintar ini yang sedang mengajar? Kemudian tanya, "Ya waladi, man hadzal rajul? Waman hadzal syab? Waman hadzal alim?" Siapa ini? Beliau mengatakan, "Hadza al-imam," masih muda dikatakan. "Hadzal imam Rabi'atul Rai bin Abdurrahman Faruh." Ini adalah Rabi'atul Rai, yang maksud dengan Rabi'ah namanya Ar-Rai, julukan beliau. Ini imam yang sangat terkenal sekali, gurunya para muhaddithin. Rabi'atul Rai, waladi, anakku, wa ana abuh, anak orang tuanya. Subhanallah, dia menangis, kemudian sujud syukur dan ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian pulang dengan menangis sedih dan memeluk istrinya. "Wahai istriku, maafkan aku. Maafkan aku. Yang dimana tadi saya meminta uang Anda yang saya titipkan kepada Anda." Kata istrinya apa? "Wahai suamiku, Anda ingin saya kembalikan uang 30.000 dinar atau waladuka, atau anak Anda yang sudah berhasil seperti ini?" Kata suaminya, "Aku tidak butuh uang itu, ambil semuanya. Cukup hada waladi. Kebanggaanku menjadi seorang imam, menjadi seorang syekh, jadi seorang muhaddits." Lihat bagaimana seorang tua yang memberikan pelajaran, pendidikan, berjuang, biaya, dan berdoa, bertawasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalur menjadi seorang syuhadanya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana seorang ibunda yang salihah,
seorang ibunda yang salihah, yang telah mendidik putranya menjadi seorang imam, menjadi seorang syekh, tidak lain. Maka dari itu benar perkataannya para ulama, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah seorang pendidik yang pertama kali bagi seorang anak. Maka dari itu saya bangga dengan para ibunda yang hadir di tempat yang penuh mulia ini, melihat bagaimana kebanggaan anak-anak Anda di wisuda dengan pendidikan mereka, dengan hafalan mereka, dengan pelajaran mereka, dan hal ini adalah masih babak pertama yang mereka akan tunjang nanti ke depan. Alhamdulillah tadi kami mendengar ada yang diterima di UIN, bahkan ada yang diterima di Azhar, mereka ada yang berangkat ke luar negeri, mereka akan melanjutkan jenjang pelajaran mereka, dan kemudian yang tsanawiyah, mereka akan meneruskan pelajaran mereka, ada yang di luar dan ada pun yang di pondok pesantren. Kami harapkan untuk anak-anak kami yang lulus tsanawiyah untuk kembali ke pondok pesantren lagi, karena di pondok pesantren terpantau, terjaga makannya, kehalalannya, pendidikannya, ilmunya, sholatnya, berjamaahnya, kemudian di dalam main handphonenya. Ayo. Anak-anak di pondok pesantren dilarang main handphone. Anak-anak di pondok pesantren dilarang main handphone. Kalau sudah di luar, apa yang mereka lakukan? Mungkin bangun tidur, mereka bukannya berwudu, tetapi mereka langsung mencari gadgetnya mereka. Betul? Betul? Tetapi di pondok pesantren, mereka dibangunin, langsung dicari apa? Kepikiran untuk masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat tahajud. Mereka langsung berwudu. Subhanallah. Kemudian salat tahajud, mereka membaca zikir, membaca yasin, berdoa. Mendoakan siapa? Mendoakan kedua orang tuanya. Semoga panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan. Ya ibunda, wahai ayahanda, kesehatan adalah penting. Doa adalah wasilah. Doa mukhul ibadah. Doa yang diberikan anak-anak Anda adalah doa yang mustajab. Apalagi di tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat ibadah. Karena mereka tidak lain, mereka selalu rindu dengan orang tua mereka. Ingin menjadi kebanggaan untuk orang tua mereka. Setelah itu mereka makan, masuk ke sekolah, kemudian makan siang bersama-sama berjamaah, makanan yang bergizi, makanan yang baik, dan makanan yang halal. Terus terang, kami di Pekalongan, ini ada sekolah SD. Sedikit saya mau ceritakan, sekolah SD kami tidak ada orang jualan di luar. Saya bilang tidak ada orang jualan di luar. Semua fasilitas makan, minum, jajan sudah diberikan dari sekolahan. Dan kemudian tidak ada yang bawa apapun, kecuali sudah disediakan dari sekolahan. Untuk menyamaratakan makanan mereka dengan yang ada di sekolahan. Masya Allah, tabarakallah. Untuk apa? Menjaga kesehatan mereka. Afwan, punten, kita tidak tahu makanan-makanan sekarang yang ada di luar. Maaf, sekarang banyak anak-anak kecil, anak-anak sekolah, mereka mulai pada cuci darah dengan waktu umur yang dini. Ditakutkan karena makanan, disebabkan makanan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu di sini makan mereka terjaga. Makanan mereka terlindungi dengan gizi yang baik dan bagus. Alhamdulillah saya melihat Pondok Pesantren Misbahun Nur adalah dapur yang nomor 1 dari pondok-pondok pesantren yang pernah kami datangi. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Bu Haji Ais, pertama kali saya datang kemari, yang pertama kali lihat beliau apa? Habib, ini dapur kami. Saya bilang, ini dapur sama toko roti yang di rumah saya bersihan dapur sini. Higienis, bersih, nyaman, enak. Dipandangnya bersih sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ini seperti dapur hotel. Alhamdulillah. Kemudian ruangan kamar mereka terjamin. Fasilitas ada, tempat ada, tempatnya besar. Alhamdulillah. Lingkungan bersih. Apalagi kita bisa lihat bagaimana Pondok Putri, kebersihan mereka terjaga. Alhamdulillah. Ini adalah bagian momen-momen yang paling terbaik untuk kita berikan kepada anak-anak kita di tempat-tempat yang terbaik. Maka dari itu kami bukan untuk mencari popularitas. Kami bukan promosi, maaf. Bukan promosi dengan pondok pesantren. Tidak, abadan. Bukan promosi. Tetapi kami menganjurkan untuk anak-anak untuk selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, beribadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, belajar, mengajar di tempat yang terbaik. Apalagi, maaf, yang namanya pergaulan. Ini kemarin kami sudah mengisi di
universitas yang terbaik yang ada di Indonesia. Universitas terbaik yang ada di Indonesia. Habib Afwan dan Sami mengisi di masjid dan ketemu ketua takmir. Kemudian kebetulan ketua takmirnya Kiai Yusron bin Hashim Muzadi yang pernah KKN di sini. Jadi pondok pesantren Kiai Hashim Muzadi yang di Jakarta, PPTiki, itu mereka semua pernah KKN di sini dan PPL di sini untuk mengajar di Misbahun Nur dan di masyarakat Misbahun Nur. Kami bicara dengan beliau setelah mengajar di masjid jami'nya. Beliau mengatakan, ya Habib Afwan, sekarang di luar sudah banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dari fakultas-fakultas ternama. Ini sudah ada program yang namanya program LGBT. Kemudian lagi kemarin di Pekalongan kami mengungkapkan kepada Bapak Wali Kota, Pak, tolong tutup konten-konten yang tidak baik yang ada di Facebook. Ternyata di Facebook sudah ada komunitas Afwan, punten, komunitas anak-anak gay. Langsung ditutup oleh pemerintah, diamankan dan kemudian diasingkan mereka semuanya. Jazakumullah khair. Ini ternyata di luar, naudzubillah min dzalik, kami takutkan. Dan maka dari itu tempat yang benteng yang paling terbaik adalah di pondok pesantren. Dan kalau memang anak-anak ingin sekolah di luar, pilih sekolah-sekolah yang islami, sekolah-sekolah yang baik, sekolah-sekolah yang bagus, sekolah-sekolah yang berpendidikan, yang dimana mereka mendidik anak-anak mereka yaitu dengan pendidikan Al-Quran, pendidikan hadis Rasulullah SAW, dan pendidikan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini kami kolaborasikan yaitu dengan ilmu Al-Quran dan kemudian dengan pendidikan. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Kalau sudah berkumpul dengan dua hal ini, mereka akan menjadi orang yang alim, orang yang soleh. Begitu pula yang kami takutkan. Ada sebagian tempat mereka tidak mempelajari ilmu. Mereka tidak mempelajari syariat. Yang hanya mereka pelajari suluk, wal akhlak, tasawuf, sehingga mereka ilmunya mereka lupa. Tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maaf terkadang, maka dari itu di sini kami para guru dan murid-murid kami batasi. Ayah, ini pondok putra, ini pondok putri. Dan kemudian ini sekolahan putra, ini sekolahan putri. Kemudian guru putri dan guru putra berbeda. Kemudian anak-anak putri tidak boleh salaman dengan guru yang laki-laki. Kemudian anak-anak putra tidak boleh salaman dengan guru-guru yang putri. Kita tafsil yaitu dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pondok yang bersyariat. Ditakutkan kalau mereka mempelajari tasawuf, mereka adalah anak-anak kami, mereka anak-anak kami. Kami tidak ada batas dengan mereka, tidak. Walaupun mereka adalah anak-anak kami, tapi mereka laisa muhrim. Mereka bukan muhrim kami. Mereka adalah anak-anak didik yang dimana mereka punya jenjang pelajaran. Yang dimana alhamdulillah saya terima kasih banyak dengan film yang terjadi kemarin, film bid'ah yang katakan dengan Walid katanya. Ini terjadi. Ternyata ada hal-hal seperti itu, penyelewengan, penyalahgunaan yang ada di pondok pesantren. Tetapi alhamdulillah dengan boarding school kita di pondok pesantren Misbahun Nur, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hal tersebut. Allah akan melindungi anak-anak dan putra-putri kita di dalam tarbiyah, di dalam pendidikan, di dalam ilmu, di dalam pelajaran yang insyaallah bapak-bapak ibu-ibu kami sampaikan kembali bahwasannya insyaallah ke depan dengan khidmah bersama para guru-guru, para masyayikh, para asatidah, kerjasama dengan mereka, insyaallah kurikulum pelajaran yang ada di Pondok Misbahun Nur akan lebih banyak lagi dengan pelajaran tafsirnya, dengan pelajaran ulumul Qur'annya, dengan hadisnya, dengan mustalahal hadis dan nahu dan sharaf dan lughal arabiyah yang insyaallah mereka akan mendapatkan jenjang beasiswa ke depan insyaallah ke kota Mekah atau kota Madinah atau ke Hadramut atau ke Mesir Azhar Yaman atau ke Azhar Mesir insyaallah biidznillah. Semoga kita meminta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang mendapatkan keistimewaan inda Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang selalu meminta memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada orang tua murid, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika anak-anak Anda pulang,
ini bukanlah jenjang yang terakhir untuk mereka setelah lulus dari kelas 12, tetapi mereka akan ikut lagi kepada jenjang-jenjang yang terbaik. Memang kami sedih. Kami merasa sedih dengan perpisahan dengan anak-anak kami, khususnya di sini ada Ayahanda Badrut, ada Ustadz Aziz, Haji Misbah, kemudian di sini ada Bunda Zahra, kemudian ada Ustadzah Lili, kemudian Ustadzah Aisyah, Ustadzah Dewi, Masya Allah, jazakumullah khair, dan para ustadzah-ustadzah, mereka sudah dekat. Mereka seperti anak-anak mereka sendiri. Tetapi setelah mereka didik selama 3 tahun, selama 6 tahun mereka berangkat. Mereka keluar untuk mendapatkan jenjang yang lebih tinggi lagi. Ini terjadi. Hal tersebut adalah menggambarkan semoga kami menjadi orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebajikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hal ini adalah modal untuk kami, tawassul kami, permohonan kami kepada Allah melalui anak-anak didik kami, semoga mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Mereka tidak harus menjadi seorang ulama, mereka tidak harus menjadi seorang dai, mereka tidak harus menjadi seorang pengajar, pendidik. Mereka bisa menjadi dakwah di lingkungannya mereka. Yang ingin menjadi TNI silakan, yang ingin masuk ke Kapolri silakan, yang ingin menjadi dokter silakan, yang ingin menjadi seorang guru silakan. Ini di dalam komunitas mereka, kami persilakan perjalanan mereka untuk menggapai cita-cita mereka. Semoga mereka berhasil di dalam cita-cita mereka. Ma'asyaral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak lain kami menunggu sedikit di dalam ceramah kami, kita akan sedikit membaca dzikra Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus berdoa bersama di dalam menanti guru kita Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Beliau ini adalah seorang ulama, seorang dai, yang dimana ketika awal kamu meminta permintaan daripada para guru, para asatidzah untuk melamar beliau untuk bisa mengisi di tempat kita, ternyata gagal, tidak bisa. Akhirnya beliau menyempatkan untuk hadir ke tempat kita, walaupun sebentar, walaupun sedikit. Kita mengambil ngalap barakah oleh beliau. Beliau adalah sahabat kami, teman perjuangan kami belajar ketika kami di Jakarta. Beliau berangkat ke Hadramaut, kami berangkat ke kota Mekah. Tetapi beliau adalah orang yang Masya Allah, dari keluarga yang Masya Allah. Kakek beliau adalah guru daripada Sayyidil Walid Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, dan kakek dari ibunda beliau adalah Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, yang dimana beliau adalah yang ada di Kuitang. Yang ada di Kuitang ini pendidikan yang pertama kali yang ada di Kuitang. Jazakumullah khair Al-Habib Ali Al-Habsyi, kakek beliau. Jazakumullah khair, beliau akan datang mampir ke sini. Paling tidak kita akan dengarkan yaitu sepatah dua patah dari kata beliau dan doa beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu menurunkan rahmatnya. Subhanallah Subhanahu wa taala memberikan kebajikan kepada kita, dan kita doakan untuk orang tua kita, orang tua murid kita, semoga mereka semua panjang umur, sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, diangkat derajatnya, dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang Qur'ani, anak-anak yang saleh dan salihah bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad. فاحتز العرش طرما واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنوارا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله